dulu nanti om yang itu anak-anak yang lain bilang begini, woi Peter tuh begitu ada pakai obat tuh. Kita bilang sudah kalau mau ketemu berdua, satu sudah. Ketemu karena ketemu satu saya. Cuma dong mau keroyo. Nah karena dong mau keroyo ini beta cabut pistol, tinju tuh ketemu pukul sampai setengah mati. Itu orang bilang fadok tuh. Fadok betul-betul sampai hancur-hancur. Tapi turun ketemu Isap betul. Assalamualaikum. Kembali lagi di Om Boban Channel. Terima kasih atas support, atas dukungannya lewat like, komen, lewat subscribe, lewat share. Ini bikin Om Boban tambah semangat untuk gali cerita-cerita halek seputar Kupang. Kompleks sosial adalah salah satu kompleks di kota Kupang, di mana lokasinya di sekitaran Gereja Paulus Opura Kupang. Banyak masukan di kolom komentar di Om Boban Channel untuk minta Om Boban Channel angkat dulu kisah-kisah seputaran anak-anak di kompleks sosial. Setelah berjanji, Om Boban berkesempatan untuk bercerita dengan salah seorang senior kompleks sosial, Kakak Peter Marentek. Kakak Peter Marentek, dia seorang mantan atlet tinju amatir dan profesional. Karena durasi bercerita dengan Kakak Peter Marentek durasinya terlalu panjang, maka Om Boban potong menjadi dua part. Part pertama bercerita tentang perjalanan Kakak Peter Marentek waktu bermain di jalan hingga latihan tinju dan membawa nama NTT di PON Semarang tahun 92. Berikutnya nanti di part kedua Kotong akan lanjut bercerita dengan Kakak Peter bagaimana setelah Kakak Peter berhenti dari tinju amatir lanjut ke tinju profesional, sempat coba-coba juga yang namanya barang terlarang narkoba, sempat tersandung kasus. Saksikan terus dalam video ini. Kiranya bermanfaat dan terhibur. Bagi yang belum makan, makan dulu biar ada tenaga untuk nonton ini video sampai dengan selesai. Karena tapal leuk ukur jalan ju ada gunanya. Salam halek Kakak Peter. Terima kasih Kakak Peter pu waktu mau bercerita di Om Boban Channel. Oke. Bercerita halek Kupang. Oh gitu. Oke. Mantap. Kakak Peter, beta tanya dong. Kakak Peter nama lengkap siapa? Beta punya nama Peter Paulus Marentek. Peter Paulus Marentek. Cuman dulu ketemu. Jadi kalau beta mau kasih tahu mungkin Bepo Adi juga belum tahu beta nih sebenarnya asal usul dari mana gitu kan. Beta memang kalau beta Popa dulu kan tentara Kenil dari Belanda, tentara Kenil Belanda. Opa, tentara Kenil Belanda dari Manado. Marentek. Marentek, Manado. Bapak tes polisi, jadi polisi, tugasnya di Kupang. Terakhirnya tugas di Kupang. Dulu tugas di Dili, tugas di Flor, pokoknya keliling. Situ terakhirnya di Kupang. Berarti minta maaf, Kakak Peter lahir di Ngagi kok di Kupang? Beta di Kupang. Di Kupang? Oh, yang Mama Marga Mesak. Mesak Rotiti. Iya. Berikutnya Kakak Peter. Kakak Peter bisa cerita sedikit kok sejarah kompleks sosial. Kan kotong di kompleks sosial tuh dengar dua, Kakak Nek Boli dan Kakak Peter Marentek. Ini ada almarhum Frit Arunis. Iya. Om Frit Arunis. Om Frit almarhum. Kakak Peter bisa cerita kok kompleks sosial. Boleh nanti mungkin sedikit beta cerita tentang pengalaman dulu waktu mulai dari badan ya. Iya. Ke mana tuh? Jadi memang dulu begini, waktu masih mulai dari badan, memang sebelum itu beta cerita bahwa beta waktu itu sebelum anak-anak semua waktu belum naik badan, belum dewasa, masih SD itu, kalau beta SD di SD contoh dapat undana.
Nah, memang dari kota mulai melanjut dari SD itu memang kehidupan botong tuh sudah pura. Dulu kan pura. Belum ada nekolan masih pura. Nah, dulu kan kakak-kakak dong masih tawuran. Masih ada kutu senior kakak Krisnale dong. Masih dengan Katini tade masih ini pokoknya senior lah. Jadi dengan adanya begitu dorong batu suka nonton dong berkelahi. Oh begitu. Kau tuh suka nonton dong berkelahi. Tahun berapa nih? Ini sekitar tahun berapa? Kalau itu sekitar 85, 86, Siap, lanjut, 86. Ya, pokoknya 88, pokoknya mulai 80-an ke atas lah begitu, 80-an ke atas. Itu tawuran, geng-geng gang begitu. Nah, mulai itu Boton juga kan terpengaruh itu di SD juga tuh mulai pokoknya mulai jajah juga bapak juga. Kadang-kadang kota SD contoh pipa Boton Pasar Muda SD di Naikoten 2 di atas SMP 3 dulu, SMP 4 dulu. Oh, begitu dari SD. Dari SD kok sudah pimpin. Jadi dulu beta dong ceritanya begini. Jadi dulu beta bilang dengan ada ketua saudara Dharma Purba, anak sosial. Dharma Purba bilang Dharma, lu lebih kakak. Tapi lu nanti omong dengan itu anak-anak yang lain, lu bilang begini. Woi Peter tuh begitu ada pakai obat tuh. Nah, itu pakai ilmu tuh. Masih SD itu. Besur dia omong begitu, supaya orang percaya. Karena kalau yang orang yang kelas 6 SD dong kalau bawa omong, kotong kelas 45 pasti mesti dengar tuh. Jadi omong, karena omong begitu, semua mulai takut. Jadi bergerak sedikit dos takut. Makanya kita pimpin di TC kotong pimpin pakai. Nah mulai itu kotong mulai kotong kada pindah lagi. Dulu ada SD Impres, Pura 2. Oh Pura 2. Jadi kotong dari situ pindah ke SD Impres. Tetangga Naikoten 2. Sampai situ, dia bilang ini anak-anak yang dari SD sini pindah sini nih. Cuma kebetulan kotong pindah di situ anak-anak kemudian anak kacau semua anak nakal pindah ke SD Impres Pura 2. Jadi beta dengan ada beberapa teman-teman termasuk dia dari Pura Willy Wangge. Oh, Willy, ya. Pokoknya Sony dong, Jenny Puling dong semua. Pokoknya yang nakal-nakal saya pindah situ. Hanya anak SD Naikoten 2 takut juga. Yang terkumpul anak nakal. Dari semua sekolah. Dong bilang kalau anak-anak ini nakal, anak bodok dong gitu. Di kota pindah situ. Di kota ini sudah dianggap anak bodok, saya sudah nakal lah. Kok tuh main papoko. Ya sudah. Dari situ juga kota justru terlalu ini lagi. Hanya mulai itu tamat. Dari situ kota mulai terpisah sudah. Nah, waktu mulai ikuti sudah. Bet sempat di ST. Di ST di Maelani dong, Cikumana, dengan lain-lain. Tapi waktu beta mulai di ST itu beta mulai pertama ikut silat. Oh, hobi bela diri dengan kota buka kakak Krisna Kipas Cendana. Dulunya Ulum Perkasa, tapi ada ada sedikit konflik dan bagi dua, pecah bagi dua, maka beta ikut terus di Hasan Selasan. Kakak minta maaf kakak. Motivasi kakak bela diri ini Jamara. Ini bawa ngomong hal potong di Ombo Bancene. Motivasi kakak bela diri. Ini bela diri kah atau untuk mau siap fight? Memang dulu kan botong tipe anak Pura tuh kayak begitu. Jadi botong kan ikut kakak senior suka bakal jalanan. Jadi lebih bete juga latihan dulu. Hanya supaya kau tuh bisa tahu bakal di jalan. Ini kau tuh mulai SMP ini. SMP ini kau tuh mulai hari biru lah, tambah biru. Tapi kau tuh sekolah juga dia. Waktu sekolah mulai keluar terus mulai bapimpin. Jadi beta latihan silat itu dari umur 10 tahun. 10 tahun. Susul latihan silat. Nah, dan itu tanpa latihan di mana kakak? Di aula sosial. Ulum Perkasa. Markas juga. Markas kembali di kotong di sosial tuh. Semua kok rata-rata kan? Semua. Komsosroni. Dulu latihan silat semua. Semua latihan silat dulu. Dulu belum feeling ke tinju. Masih sila dulu kan pengaruh kakak-kakak dan suka bakal angkat kaki kan gitu. Terus kakak yang kakak bisa cerita lebih spesifik, lebih apa ini ke mana kakak in zaman ya SMP ini setelah latihan silat ini bakal layak pasti abis itu apa nih kakak? Memang dulu ya mungkin ketong kadang-kadang dulu tuh betul masih mulai naik badan mulai itu kan kebanyakan kotong lebih makan puji di nona ya tuh. Gitu. Nah, jadi kotong kalau ada pokoknya ada apa gitu super style. Nah, dulu kan
zaman-zaman betul dulu waktu tahun 80 lebih itu kan ada zaman break dance. Pesta-pesta. Aha. Jadi dulu ketemu break dance nih sampai di Kupang. Oh begitu. Sampai Kupang. Boto anak-anak pura turun sampai Kupang. Turun di pesta. Tuh, bukan pesta saja. Dulu kan zaman break dance ini kan di jalan-jalan raya. Oh. Jalan-jalan raya. Jadi ada ketemu saudara senior satu di Musik tape ini. tape dulu yang pakai koko-koko nih. Nah, kayak tape kompo apa yang pakai koko-koko, Seingat tape kakak dulu. itu di mana? Di halte situ kok di mana kakak? Sekarang Tampa, di Tampa yang dulu. Pokoknya kalau dulu masih dulu tuh di Lima Jaya dong. Dulu Lima masih Jaya, bara. bar. Terminal Gereja Kota Kupang. Kupang lah, Ah, terminal Kota Kupang. Semua bata kumpul di situ. Terminal Kota Kupang, tempat kumpul. Hanya polisi daripada nanti simpang siur terlalu mungkin karena arogan mungkin kan ketong cuma enaknya dulu ketong kalau Albert soalnya terlalu beribut soalnya bakalai. Padahal itu dari semua kampung. Iya, semua kampung. Jadi terminal Kupang kalau soalnya di Kampung Solor. Di Arjuna situ kok apa? Kalau di Arjuna di tanpa pasar malam tuh tapi ke sini sedikit lagi. Dulu di hotel di Toko Timur, Toko Belu situ. Nah, itu ada kakak-kakak di apa? Mantasi, Tahir. Iya. Dulu dia aku berdance. Kalau Kupang, tapi kalau yang di tingkat 1 belakang Unana, macam kayak di Kotong sekarang naik kulon kayak Tokung Purwoha dong dulu. Siapa kakak? Tokung Purwoha. Oh. Dong tuh dulu jago. Manggana almarhum. Manggana dong. Manggana juga. Manggana soal merum. Iya, almarhum. Oh, bet baru tahu nih. Jadi dong tuh dulu berdance semua tuh. Termasuk Angki Hanas dong. Berdance dong. Angki Hanas di Kanaan. Di masing-masing kampung ada. Cuman enaknya kau tuh sentauran. Pokoknya masing-masing setuju di Punjago. Akhirnya dari pihak kepolisian suruh kau kumpul di lapangan basket di dalam apa Polda. Oh, itu untuk mau anak muda penghiburan apa kasih di situ. Betul di situ. Jadi kau semua dikumpul di situ. Tapi beta sementara itu beta waktu latihan silat itu beta sudah mulai larinya ke mulai karena di sini beta lihat break dance ini dengan semua, wah ini berarti prestasi bagus juga. Oh, kakak sudah berpikiran. Berpikir begitu. Jadinya beta nalurinya beta memang larinya ke mulai dunia tinju. Ini yang ini beta mulai lari ya. Om Boban mau tanya, jadi tinju kenal dunia tinju umur berapa? Tepatnya umur berapa tuh kakak? Beta latihan mulai itu pokoknya mulai beta berhenti silat beta umur sekitar 14 tahun, 13 tahun bisa berhenti silat. Beta mulai coba lari ke tinju. 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 Ini sasana apa kakak? Sasana Apola. Apola. Ini Om siapa ya? Ini kakak yang Ciwes tuh. Oh. Kakak yang Ciwes. Jadi kakak yang Ciwes ini yang dia yang ketemu pelatih Indo. Nanti dibantu oleh Ramadan. Ada ketemu kakak di kakak masih ingat yang kakak latihan tinju awal itu banyak. Siapa kakak yang kalau di Kupang sini kalau beta baca ke Wim Tun Liu sekarang polisi, Wim Tun Liu, Milinite. Tapi beta lebih senior dong lagi. Kalau waktu beta masuk tinju pertama kali itu di sasana Apola, itu beta sempat dapat ke Charles Laning. Omca. Habis itu Omca dengan Omca dengan ada Niko dong yang lain-lain. Nah, di saat beta mulai sepak terjang mulai itu ketemu Nikolai Pura. Jadi dari Pura itu termasuk ketemu Pingkilomi. Oh iya. Tibo. Ya, Tibo. As ketemunya ini siapa yang sekarang perwira juga? Jimmy kok? Iya, Om Jimmy Noke. Jimmy. Jimmy itu dan beta tuh yang dulu sementara tinju kau masih dulu si atlet, kau tuh sempat di Lima Jaya. Sempat pibar Lima Jaya dulu, padahal kau tuh tinju tuh. Nah kakak nih kakak hanya di sasana Apola, kok sempat ada sasana lain dong? Ya, jadi begini. Beta tetap sasana Apola, tapi dulu untungnya kotong tinju tuh akur sekali. Kotong tinju tuh solid sekali. Ke mana? Jadi contohnya solid sekali itu begini. Misalnya beta dengan kakak, dengan Om Piki kotong dua ini sasana lain-lain begitu.
beta bisa pilih latihan di kakak pusat sana, kakak bisa latihan di pusat sana. Oh begitu. Tinju nih pokoknya semua. Keliling siapa? Keliling saat mau lu kepingin pilih latihan di mana pergi. Malah apalagi kalau misalnya contoh di sasananya Om Pigi pusat sana, Om Pigi yang dijagokan. Beta pusat sana beta jagokan di ketemu kelas sama. Nah tinju tuh ketemu pukul sampai setengah mati. Itu orang bilang fadok tuh. Fadok betul-betul sampai hancur-hancur. Tapi turun ketemu isap, ketemu cium kembali. Dan itu memang sudah jadi akhirnya sudah tanamkan itu sebagai satu kayak apa namanya, seperti satu sudah memang sudah karakter ketemu sudah itu jadi tidak ada berpikir permusuhan, tidak ada. Jadi dengan sendiri tumbuh persaingan sehat saja yang dalam kompetisi sehat. Dia sering ketemu sampai contoh seperti beta dengan ketemu senior di Kajoni Lapabisi. Nah, waktu tahun 8 berapa ketemu di stadion mereka, itu stadion mereka masih di lapangan voli stadion mereka tuh. Itu waktu masih bertanding situ. Itu ketemu anak Ipura semua tuh ketemu turun semua. Om Boban juga termasuk kecil-kecil. Semua anak Ipura semua turun penonton beta lawan dengan Johnny Lapesi. Nah, padahal senior tuh itu Om Joni senior dia bola nasional semua. Itu kakak tabrak. Hanya memang beta kalah angka, kalah beda 1 poin. Padahal waktu ketemu kakak tuh dia tuh orangnya Raja KO. Tapi bisa bertahan sampai habis sore katanya Pura. Ada beta. Bisa mental begitu kakak. Ya. Ini baru pulang orang juara nasional. Iya. Tabrak nih. Ya, karena ada but kok apa jujur kakak. Ya memang but pertama kok atau beta tabrak saya. Ya memang begini. Kotong percaya diri dari ketemu cara latihan. Nah, kalau latihan tidak bagus berarti percaya diri sana bagus. Tapi kalau latihan bagus pasti percaya diri bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau beta dapat langsung dengan dia, beta kalah wajar. Kotong prinsip gitu, beta kalah wajar. Kalau beta baru. Tapi kalau dia kalah, beta nama langsung naik. Nah gitu. Itu bonus. Itu maka muntar kalau bilang. Waktu maka muntar. Nah, gitu. Kakak berikutnya ini masih di topik tinju. Kakak ini juga Om Boban dengar 92 tuh sempat persiapan PON Semarang. Oh iya. Betul, benar. Nah, itu kakak bisa cerita. Itu kok bisa terpilih jadi tim PON NTT ini? Karena mana kakak bisa cerita? Jadi begini. Beta dulu latihan sepak bola. Tapi waktu mau ini beta sedikit cerita mundur. Iya. Ada pertama kali ketemu ring itu Dandim Cup di Atambua. Dandim Cup di Atambua itu tahun 88. Dandim Cup di Atambua itu pertama kali beta baru pernah naik ring nasional. Jadi ketemu beta kan di Kupang sini sudah ada inti seperti Kajoni Lapesi dong nih. Di kota yang nomor 2 kan semua ikut. Di kota harus ikut di kabupaten. Makanya beta ikut dari Soe. Seleksi di Soe beta dapat seleksi. Beta pukul mundur dong yang itu. Hanya beta mau pilih Soe. Beta sama-sama liting nih Hermensen Balo. Oh, main di Dandim Cup. Main di Dandim Cup. Itu Hermensen juga baru pertama kali Hermensen naik juga. Kakak Her juga dari TTS. Dari TTS, memang dasarnya kan di TTS. Beta jadi waktu Dandim Cup itu begitu kotong main di sana, Her juara 2 di kelas layang ringan, kelas bantam beta juara 3 gitu. Jadi akhirnya dari situ kotong mulai pulang, waktu mulai terpilih sudah. Nah waktu terpilih itu beta sudah mau pilih ke sana, tapi kotong pertandingan di sini ke sana, makanya dari beta mulai dengan Kajoni itu ketemu beta kalah angka. Memang di malam kedua beta kalah angka, tapi beta terpilih untuk persiapan tim PON NTT. Karena dilihat beta mampu gitu, aja bisa imbangi, ya usia muda waktu itu ya. Jadi waktu itu sudah jadi Hermensen non terpilih. Jadi situ kotong lumayan, kotong ada hampir full tim juga. Jadi kakak kelas apa itu? Beta main kelas bulu. Beta naik kelas. Naik kelas bulu. Bulu itu berapa kilogram nih kakek? Itu 55 saya. Akhirnya terpilih TC di mana? Jadi waktu itu potong
beta ya waktu itu kotong terpilih untuk mewakili NTT. Iya. Jadi ya layang ringan layang Adi Hermen Simbalo. Iya. Layang ringan, Terakhir. layang almarhum Yeremia Sali. Iya, Kakak Mias. Ya, terbang ke Nelson Oil. Bantam ke Johnny Lapesi. Ya. Yang bulu beta. Bulu Beta. Nah. Yang kelas ringan Wim Tulio, welter ringan Hansi Nobotonis, welter ketemu Nikolai. Kakak Nikolai Opura. Jadi Opura potong 2. Habis itu mendengar ringan Pamugdar, tentara. Iya. Nah, habis itu baru Boy Gasper di kelas berat. Iya. Nah, sudah. Jadi waktu itu ketong semua persiapan ke Semarang. Itu tahun 92. 92. Itu ketong mulai latihan tuh dari 91. Iya. Latihannya dari 91. Itu ketong persiapan matang sudah tuh. Nah, Pelatih siapa? Pelatih kapal. itu waktu masih Pak Om Ken Belawa. Oh. Om Ken Belawa dengan almarhum Om Dai Raja. Iya. Nah, Jadi singkat ceritanya langsung Pipon pertandingan pon ke mana, Kak? sampai di pohon sana potong beta naik langsung dapat dengan Ramsis Nenggolang, Ramsis Nenggolan. juara terbaik Presiden Cup di Kuala Lumpur. Oh. Dia main di Babak kelas pertama nih, Kakak. Ya, naik. Apa ini ya babak malam pertama naik pengisian malam pertama langsung dapatin dia. Itu dia baru pulang Prapon 92 di Semarang. Dia baru pulang Presiden Cup di Kuala Lumpur. Iya. Dia pulang Presiden Cup juara terbaik juara terbaik. Dia begitu dia pulang dia ke turun berat di kelas bulu. Padahal dia tadi mainnya di kelas welter ringan.